Kalau kita lihat dari bagian minimap, ada Roy di dekat mereka, di bagian bawah mereka ada Tienba juga. Tidak banyak ruang Masih. gerak walaupun memang mereka punya low ground, tapi masih bertetanggaan, sobat dari lama. Ini dia sahabat lama yang akhirnya bertemu kembali FaZe Clan dan juga Bigetron. Walaupun yang dulu adalah Bigetron Red Alliance, sekarang Bigetron Knights. Dan Gudang Hejo Jaya juga masih menjadi saksi antara kedua tim. Memperlihatkan bagaimana berhati-hatinya mereka untuk bergerak. Noki kembali di knockdown oleh pemain Insilio. On the other side kita melihat Vampire juga sudah mendapatkan mangsa yang diinginkan. Tienba pun sama, sepertinya peperangan pecah di antara dua TKP. Ketso Roy juga menerima tekanan yang sangat berat sekali. Ada Molotov menuju ke arah Porsche, masih bersembunyi di bagian lower groundnya dari seorang K. Tapi Tony Aduh, Kurniawan pun memberikan tembakan kembali. Apakah Bigetron dan juga FaZe Clan akan membuat sebuah peperangan? Kita masih belum tahu dan kita masih saksikan Tony Kurniawan yang baru saja melakukan healing, memberikan sebuah smoke up untuk bisa mengganti angle shotnya menuju ke arah yang lain. Tapi Sunoas melihat kembali adanya pergerakan dari QCC di tracking, masih bisa menghindar. gua bingung. Mau lihat yang mana, BTR FaZe Clan atau Vampire Roy dan juga Tianba, di mana tiga tim ini masih bertetanggaan dari tadi. Sebuah spekulasi granat yang masih belum terlalu on point untuk bisa mendapatkan lawan-lawan yang ada di bawahnya. Sementara Roy melihat menuju ke arah kanan menembak. Tapi masih belum ada knockdown yang bisa dia kirimkan lagi menuju ke arah lawan. Tianba menunggu di bagian belakang. Tiga tim ini masih belum bisa mengontrol zona di arah timur karena mereka masih melakukan fight demi fight. Tony K, heal up sedang dilakukan tapi Tianba bakal mendobrak. Healingnya sudah selesai tapi QCC sudah ada di arah depan. Dia lengah, dia bengong, tapi untungnya masih ada follow up yang datang dari bagian Tianba di mana San bisa mendapatkan Tony K. Red knock terjadi tapi terlalu banyak yang tumbang dari arah Tianba. Satu persatu anggota mereka ditumbangkan dan hanya menyisakan satu pemain saja. Last man standing untuk Tianba kali ini. Tapi Vampire masih berperang dengan Roy di mana K dan juga Force ada dalam satu baris yang sama. Swap akan langsung naik ke arah atas, mengintip sedikit saja tapi tidak terlalu komit. Tapi DBS dari seorang Nuzi malah bisa mendapatkan satu. Menarik mundur ke arah belakang, tidak ada yang miss. Tembakan DBS dari seorang Nuzi berhasil meluputkan dua pemain dari tim Roy. Tinggal satu yang terakhir yang masih mindik-mindik di arah belakang. Sama tuh kayak pemain dari Tianba. Seorang Jijibon yang menjadi pemain terakhir bagi Tianba di belakang pertahanan dari Vampire. Sementara Sunowas bergerak dia ke arah kanan bermaksud untuk mengelabuhi posisi dari Vampire. Tapi Tony K sudah di revive. Kekuatan dari Vampire kembali lagi bakal bangkit sementara K di arah depan sudah dipulangkan. 5 eliminasi. Terlambat ini para Vampire. Banyak sih, 3 tim yang masuk dari sudut yang sama. Entry yang diperebutkan oleh orang-orang. GG Bond tiba-tiba dengan baginya langsung terobos aja lah bre. Tidak pikir panjang. Ada Kane dari bagian belakang. Ikut-ikutan nembak juga. Melemparkan molotov ke arah yang salah. Di smoke itu tidak ada orangnya. Memberikan waktu untuk Vampire. Bisa mendapatkan angle. Tapi GG Bond sesuai dengan namanya. GG tembakannya. Dan ini mengakhiri jalan dari Vampire untuk bisa lolos ke last chance. Juara saya PM SL Fall dibuat tunduk, dibuat tidak berdaya dan kita tidak akan melihat Vampire lagi di PMGC 2024 ini. Ya, dan ada sedikit game on yang datang menuju ke arah Tianba ketika mereka mendapatkan 4 eliminasi. Sekarang mereka ada di peringkat ke-17 mendekat ke 16 besar. Tapi masih ada PR berikutnya supaya dia bisa masuk ke late game. Karena Tianba hanya menyisakan satu pemain saja, GG Bon. Bang, bukan dimakan sama player tapi dimakan sama zona. Gak dapat dia ruang gerak karena dipantau sama Sunowas. Wah, Sunowas ke arah Blue Zone nih. Apakah Sunowas bakal pulang juga sama Blue Zone? Kayaknya Enggak sih ternyata. mungkin ya. Dikit lagi, dikit Dipikir doang lagi. tapi oh dikit Dikit lagi. lagi tapi itu bakal susah sih. Walaupun dia selamat tapi bakal susah. Tapi di sini dari Satarless tiba-tiba angle-nya kelihatan oleh seorang Face. Watch out Bigetron. Ada Insilio Face dari bagian atas. Kembarannya Satar sudah mulai menembak juga. Dan here we go FaZe Clan. FaZe Clan langsung sadar adanya fight yang berhasil dibuka oleh mereka. Tapi Morman terlalu terbuka di depan sana. Vintorius memberikan tembakan kembali. Dan juga Aduh, Westron menculik Zuxi. Pemain-pemain Bigetron mendapatkan kesulitan luar biasa. Hanya ada 2 pemain yang aktif saat ini. Wah, banyak banget orang-orang di luar sana cuy, di luar rumah dewa ini. Satu pemain yang knockdown dari Hansil harus segera di-revive oleh seorang lapar. Satu eliminasi didapatkan oleh Bigetron sedikit menjaga jarak dari pengejaran poin yang dilakukan oleh FaZe Clan. Karena mereka sudah mendapatkan 5 eliminasi. Hanya butuh satu tadi untuk bisa menyamakan poin dari Bigetron. Tapi Bigetron memperjauh dengan satu elim yang mereka dapatkan juga.
Tapi Face Clan kayaknya mereka lebih berpikir dengan bijak, lebih bermain objektif untuk masuk ke arah zona, memotong tim-tim yang terlambat masuk dan Insidious terganggu dengan Zeus yang tiba-tiba membuka tembakannya. Face Clan sudah mendapatkan bagian dari zona. PR berikutnya untuk teman seperjuangan dari saya, Bigetron. Apakah mereka bisa masuk juga menuju ke arah zona? Karena ruang gerak Bigetron dijaga Queso, dijaga Face Clan, dijaga DX, dijaga Insilio. Masih agak jauh posisi mereka, entah gimana caranya mereka harus bisa masuk ke arah bagian dalam, apalagi dari The Xavier sedari tadi terus mengendalikan outernya. Levi's tadi mendapatkan seorang Zeus last man standing, tapi ini dia 2v2 Oh, situation antara tim Queso dan juga Bigetron hasil mendapatkan seorang nice. Cold Goat. Tersisa satu saja di bagian luar sana, masih dicari kembali dengan bunny hoppingnya. Tapi ternyata Milodius tertembak oleh seorang Face. Ternyata kemanapun Bigetron bergerak, ada kembarannya Satar yang mengintai dari bagian belakang, tapi Face Clan akan datang menjadi third party saat ini. Waduh, rumah panjang bakal menjadi saksi. Sebuah timing granat yang tepat datang dari seorang Hancil bisa mendapatkan satu onsen. Diamankan, akan didobrak oleh seorang lapar, dikejar dengan menggunakan DBS. Kalah pun masih ada backup di bagian belakang. Ternyata Vintores melemparkan granat, memulangkan onsen juga menuju ke arah lobby dan Face Clan. Hanya tinggal Vintores, 1 melawan 1. Please jangan diganggu. Biarkan kedua tim ini menyelesaikan fight mereka. Tapi ternyata Insilio masih menjadi bayang-bayang untuk Bigetron dan juga Face Clan. Bigetron ada di peringkat ke-14, sudah mendapatkan 4 eliminasi. Semakin mantap untuk mereka menuju ke babak last chance. Wah, datang lagi. The next contender Insilio versus Bigetron baru saja melakukan revive. Berhasil trading, tapi Red League dengan sangat sigap langsung ngebayarin temennya yang knockdown di depan sana. It's all about lapar clutch. Apakah lapar bisa mewujudkan kata-kata clutch dalam kamus PUBG Mobile mendapatkan satu kembali? Yang kedua, masihkah ternyata tidak mampu? Karena Insilio dengan sangat sigap, sangat cepat, langsung ngebayarin teman-temannya yang knockdown. Unstoppable for Insilio. Datang kembali kontender berikutnya di rumah panjang ini. Seperti primadona, banyak sekali yang menginginkan rumah panjang karena memang entry compound dari arah jam 12 begitu bikin ngiler. Lamborghini melemparkan satu unit menuju ke bagian dalam. Insilio sudah selesai melakukan revive terhadap seorang Face. Harusnya aman sih, Jel. Harusnya ya. Harusnya aman buat Bigetron ada di babak last chance. Dengan pundi-pundi elim yang mereka dapatkan. Dengan placement point juga satu yang mereka dapatkan. Tapi kali ini masih berlanjut di bagian rumah panjang. Di mana Insilio sedang beradu dengan tim The Xavier. Lamborghini naik menuju ke arah atap. Bersama dengan satu pemain dari Insilio. Tapi Lamborghini tertembak karena ada split. Ada satu watchtower dari Insilio di bagian belakang yang selalu bisa memberikan backup di waktu yang tepat. The Xavier masih menunggu di ujung dari rumah panjang ini. Ujung lawan ujung. Tapi Westron memasak granat. Akan dia lemparkan. Lamborghini harusnya aman karena dia ada di bagian balkon atas. Tidak akan terkena efek dari granat yang dilemparkan oleh Westron yang ada di bagian bawah. Dan Lamborghini kembali lagi naik. Penasaran tapi ada 3TN yang masih menjadi watchtower di arah belakang. Dan ada Loops juga. Itu Loops harusnya di rumah belakang lagi kan ya? Apa dempet nih? Kayaknya jauh deh dari rumah panjang ini. Tapi splash damage-nya memberikan dampak yang begitu signifikan karena seorang Nadeti dipaksa untuk mundur. 3TN terlalu fokus kan? Sampai lupa di belakang ada Eunex Ruya. Emang udah terlalu banyak mata menuju ke arah rumah panjang ini karena sedar tadi ribut udah kayak sound horeg. Berisik banget. Tenenet. Nah, ini dia Lamborghini maju ke arah bagian depan mencari angle. Dan itu dia kelihatan kembali punggungnya. Lamborghini masih bisa menggocek walaupun pada akhirnya Westron lah yang memenangkan fight-nya. UMP lagi-lagi menjadi bukti bahwa UMP ini adalah counter untuk DBS. Kalau yang megang professional player mungkin counter. Tapi kalau yang megang kita kayaknya bukan counter. Masih menjadi santapan untuk DBS. Sementara MSJ yang bermain dengan begitu safety di peringkat ke-18 sekarang. Dan bottom yang harus dia kejar adalah perselisihan 1 poin. Antara MSJ dan juga Loops. Loops benar-benar bermain dengan super safety. Dengan 2 pemain yang tersisa. MSJ juga sebenarnya sama gitu. Mereka bermain dengan super safety. Tapi kalau ada tiebreaker, bentar gua cek. Loops udah chicken belum ya? Loops belum chicken, MSJ udah chicken. Kalau poin sama, MSJ yang bakal menang dari tiebreakernya. Ya, bakal langsung kegeser posisi dari Loops. That's why Loops bener-bener hati-hati banget dari tadi. Rafinya dan Ningyo hanya ada di bagian tengah aja. Nah, ini cilaka nih. Kalau Insilio nabrak mereka, ini akan menjadi berbahaya. Karena Insilio lagi mau DBR perang ini.
Westron, Face, dan juga kawan-kawannya. Tapi nggak ada yang tahu 2 lawan 2. Itu kondisi 50-50. Ada smoke. Face melihat. Face tahu ada di depan sana ada orang. IWNRX lagi mode monyet dia. Terus mencari orang-orang di atas atap. Siapapun yang mereka bisa lihat akan dimakan oleh IWNRX. Sementara waktu Face terus melockdown pemain-pemain dari Loops. Rafinya dibuat tidak bisa bergerak. Tidak banyak yang bisa dilakukan. Ini dia map reveal-nya, di mana teman-teman bisa melihat bagaimana positioning dari masing-masing tim. Miren Sejong masih ada dengan 4 manusia dekat dengan Major Pride BK, tapi Tinjo kelihatan di depan sana dengan Face langsung di-pressuring kembali dengan kali 4 M4-nya. Rafinya masih bertahan, tapi double needs yang membuat Nino pun tidak bisa berbuat banyak kembali. Ketika informasi sudah valid, itulah dia saatnya untuk melemparkan utilities dari Insilio. Panik, panik, panik. Loops panik, ya Allah Loops. Dia pulang. Hashtag ke-6, 10, 6, 5, 4, 3, 2. Placement point. Ditambah untuk Loops. 55 poin berarti dari Loops. Dan hanya terpaut 3 poin. Untuk MSJ bisa menggeser posisi dari Loops. Dan dengan demikian, posisi dari Bigetron aman. Karena kalaupun terkejar, yang bakal tergeser adalah Loops dan juga Face Clan. Kalau infonya ngejar, MSJ-nya ngejar. BTR di zona nyaman mereka untuk masuk ke babak dari Last Chance. Tapi kali ini, MSJ ingin memaksimalkan last match mereka untuk bisa menyusul ke babak Last Chance. Sementara dari Iwinex Ruya mereka bermain dengan cukup sabar. Di peringkat ke-9, 4 eliminasi yang sudah mereka kumpulkan. Ada inaktif di depan mereka, tapi info tidak bergeming sama sekali, tidak membuat suara sama sekali. Karena hanya tinggal satu saja yang bakal ditabrak oleh 2 pemain. Sebuah percobaan fight yang gagal, inaktif pulang. 5 sudah mereka kumpulkan dan 4 tim tersisa kali ini. Face sudah mulai memasak granatnya, siap dilontarkan menuju ke arah IWNRX dari bagian high ground. Berhasil granatnya untuk dilontarkan menuju ke arah bagian depan, tapi masih ada 4 pemain di bagian bawah. Ini 2 pemain yang bakal sulit sekali, tapi Westron berkata tidak. Tidak ada yang sulit selama gua masih megang granat. 1 pemain dari IWNRX down. Zewolf kelihatan di bagian bawah. Ada di bagian lower ground. Face menimpuk kembali granat tersebut sama halnya dengan Westron. Westron mengerikan sekali granatnya. Dan bahkan ada granat berikutnya yang akan dilontarkan menuju ke arah bagian bawah. 16 elimination sudah dikantongi. Ini mengerikan sekali Insilio dengan 2 pemainnya. Ya, tapi di lolos. bagian belakang kita melihat Miren Sejong mendapatkan 1 poin dari Major Pride BK. Udah fix lolos MSJ, yang gak lolos adalah Loops karena mereka mendapatkan placement point dari hashtag yang akan mereka dapatkan dan juga mereka mendapatkan 1 eliminasi. MSJ lolos berarti. Sementara kita tinggal ngelihat mana yang bakal ngotot bisa mendapatkan chicken. Iwinex Ruya dipulangkan. MSJ bakal mendapatkan winner chicken dinner, memastikan mereka lolos ke babak Last Chance. Miren Sejong langsung mencuri slot yang tadi harusnya untuk Loops. Dan gue tetap wow buat Insilio, apalagi tadi Westron. Jadi silakan panelistas, Dona, Donior, Doge. Waduh, ini dia ya perjuangan tanpa henti. Perjuangan sampai akhir